Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Paralel A, sesi A2 dari grup G, akan menjelaskan mengenai modul 1, praktikum mikrobiologi industri, laboratorium pengantar teknik kimia 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hasna Fairiza, NPM 30, dan partner saya Ika Fafia Anggreni, NPM 34. Kami akan menjelaskan mengenai modul 1, yaitu sterilisasi dan pembuatan zat. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh partner saya. Silakan. Baik, yang pertama yaitu mengenai modul sterilisasi dan pembuatan zat. Untuk pengertian sterilisasi secara umum sendiri, sterilisasi itu merupakan proses untuk membebaskan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk sporanya. Nah, pada dasarnya, sterilisasi pada bidang mikrobiologi itu bertujuan agar yang pertama, untuk alat atau bahan terbebas dari mikroorganisme sebelum digunakan, dan yang kedua, mikroorganisme yang ditumbuhkan pada medium tidak terganggu oleh mikroorganisme lain. Selanjutnya ada metode sterilisasi. Nah, metode sterilisasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode secara fisik, yaitu meliputi yang pertama ada sterilisasi menggunakan pemanasan. Pemanasan di sini terbagi menjadi 2, ada pemanasan kering dan pemanasan basah. Untuk pemanasan kering sendiri biasanya di atas api digunakan untuk mulut tabung biakan atau pembenihan. Yang kedua ada pembakaran untuk pembakaran bangkai hewan, ada pada udara panas biasanya menggunakan alat oven, dan pemanasan basah yaitu biasanya yang pertama menggunakan uap air tekanan, alatnya adalah autoclave dan mendidihkan. Lalu untuk sterilisasi yang kedua ada sterilisasi kimia, yaitu melibatkan bahan-bahan kimia, karena bahan kimia ini bersifat bakteriostatik, sehingga dapat menimbulkan protoplasma kuman, menimbulkan kerusakan selaput sitoplasma, mempengaruhi oksidasi dan pembakaran protoplasma, dan dapat mempengaruhi enzim atau koenzim pada kuman. Yang ketiga yaitu metode secara mekanik. Untuk metode secara mekanik ini prinsipnya adalah menyaring suatu cairan non-steril dengan menggunakan kertas membran. Nah, sehingga cairan yang disterilisasi akan terbebas dari mikroorganisme. Nah, selanjutnya ada perbedaan sterilisasi dan desinfeksi. Nah, untuk sterilisasi sendiri merupakan pembebasan suatu benda dari semua mikroorganisme, baik bentuk vegetatif maupun bentuk sporanya. Sedangkan untuk desinfeksi dapat menghilangkan mikroorganisme, tetapi tidak dapat menghilangkan spora dari bakteri. Nah, biasanya yang kita ketahui untuk sterilisasi ini bisa secara fisik maupun secara kimia. Tetapi kalau desinfeksi ini menggunakan cairan kimia, contohnya alkohol. Nah, untuk perbedaan sterilisasi dan pasteurisasi, yang pertama ada dari usia simpan produk, di mana produk yang disterilkan memiliki umur simpan yang lebih panjang daripada produk yang dipasteurisasi. Yang kedua, kisaran suhu. Untuk sterilisasi, melibatkan pemanasan makanan, kisaran suhunya 110 sampai 120 derajat Celcius. Sedangkan untuk pasteurisasi melibatkan pemanasan di antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Yang ketiga ada hasil akhir proses. Nah, sterilisasi dapat menghancurkan baik sel vegetatif maupun sel sporanya pada banyak mikroorganisme karena metodenya menggunakan suhu tinggi. Nah, tetapi pada pasteurisasi digunakan hanya untuk menekan pertumbuhan mikroba dan hanya dapat menghancurkan sel vegetatifnya saja, tidak dapat menghancurkan sporanya. Yang terakhir, terhadap pengaruh sifat bahan, di mana nutrisi pangan dapat dengan mudah hancur apabila digunakan proses sterilisasi karena menggunakan suhu yang tinggi. Sedangkan untuk pasteurisasi dapat diterapkan pada makanan yang sangat sensitif terhadap panas dengan tingkat nutrisi yang tinggi karena suhunya lebih rendah. Nah, selanjutnya ada aplikasi sterilisasi. Yang pertama pada industri makanan dan minuman.
Proses sterilisasi ini banyak digunakan untuk membersihkan baik bahan maupun alat produksi agar menghasilkan produk akhir yang bermutu, dan pada produk olahan kaleng juga memerlukan sterilisasi untuk memperpanjang masa simpan produk. Yang kedua pada industri farmasi yaitu untuk menjamin kebersihan kualitas produk obat-obatan yang dihasilkan. Yang ketiga pada laboratorium seperti yang kita ketahui, untuk di laboratorium kebersihan alat maupun bahan harus terjaga agar hasil akhir dari kegiatan di laboratorium tidak terpengaruh oleh adanya mikroorganisme lain. Yang keempat, pada industri susu. Susu diolah dengan menggunakan teknik sterilisasi metode pemanasan dengan suhu tinggi. Tujuannya adalah agar dapat membunuh seluruh mikroorganisme, baik pembusuk maupun patogen, sehingga dapat menghindari rusaknya susu oleh bakteri, serta untuk menghasilkan produk susu yang tahan lama, aman, dan terjamin mutunya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi, yang pertama ada hidrasi, di mana hampir seluruhnya spora berada dalam keadaan dehidrasi, sehingga pemanasan dalam keadaan kering membutuhkan suhu yang lebih tinggi daripada pemanasan dalam keadaan lembab. Yang kedua dipengaruhi oleh suhu dan waktu. Aktivitas mematikan bakteri bertolak belakang antara suhu dan waktu. Pada umumnya semakin rendah suhu yang digunakan, maka waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi akan semakin lama. Dan yang terakhir ada faktor konsentrasi, di mana apabila konsentrasi semakin tinggi dalam batas sempit, maka akan mempercepat dan meyakinkan kinerjanya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Hasna. Nah, untuk selanjutnya adalah klasifikasi bakteri berdasarkan suhu optimum. Untuk yang pertama adalah psikrofil. Untuk psikrofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Untuk suhu optimum dari psikrofil sendiri umumnya adalah sekitar 15 derajat Celcius. Yang kedua adalah mesofil. Mesofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Untuk suhu optimum dari mesofil sendiri adalah 20 sampai 30 derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah termofil. Termofil adalah bakteri yang dapat tumbuh pada suhu 35 derajat Celcius atau lebih. Next. Nah, untuk prinsip kerja alatnya itu ada dua, hot air oven dan juga autoclave. Untuk hot air oven sendiri, prinsipnya adalah menggunakan panas kering untuk sterilisasi melalui konduktor panas dengan suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam dan digunakan untuk bahan yang terbuat dari bahan kaca. Sedangkan untuk prinsip kerja dari alat autoclave sendiri itu menggunakan uap air panas yang bertekanan untuk sterilisasi. Tekanan pada autoclave sendiri umumnya adalah 15 PSI atau sekitar 2 atm dan dengan suhu 121 derajat Celcius. Autoclave bisa digunakan untuk bahan organik. Nah, selanjutnya adalah hot air oven. Untuk hot air oven sendiri itu ada kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya adalah alat sterilisasi yang efektif untuk barang-barang yang stabil terhadap panas. Sedangkan untuk kekurangan hot air oven sendiri adalah karena udara merupakan konduktor panas yang buruk, penetrasi udara panas menjadi buruk. Yang kedua adalah kapas dan kertas rawan gosong. Yang ketiga adalah membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan autoclave. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari alat autoclave. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah alat ini efektif lebih cepat daripada oven. Yang kedua, memiliki daya penetrasi lebih besar daripada udara kering, yaitu melembabkan spora atau kelembapan sangat penting untuk koagulasi protein. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri adalah partikel yang disterilkan akan basah, sehingga membutuhkan waktu lama untuk kering. Nah, selanjutnya adalah molaritas, molalitas, normalitas, dan juga fraksi mol.
Untuk yang pertama adalah molaritas. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk rumusnya sendiri, molaritas sama dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan. Yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Untuk rumus dari molalitas sendiri adalah mol terlarut dikalikan dengan mol zat terlarut dibagi liter larutan. Yang ketiga adalah normalitas. Normalitas adalah jumlah mol ekivalen zat terlarut per liter larutan. Untuk rumus dari normalitas adalah molaritas dikalikan valensi. Dan yang keempat adalah fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol suatu komponen dengan jumlah total seluruh komponen dalam satu larutan. Untuk fraksi mol ini ada dua, yaitu fraksi mol zat pelarut dan juga fraksi mol zat terlarut. Untuk rumus dari fraksi mol zat pelarut adalah mol pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Untuk fraksi mol zat terlarut, rumusnya adalah mol terlarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi kelarutan. Untuk yang pertama adalah temperatur. Temperatur sendiri itu kebanyakan garam kelarutannya meningkat bila temperaturnya dinaikkan. Yang kedua adalah pengaruh ion sekutu, di mana suatu endapan umumnya lebih dapat larut dalam air murni daripada dalam suatu larutan yang mengandung salah satu ion endapan. Yang ketiga adalah pengaruh aktivitas. Untuk pengaruh aktivitas sendiri adalah semakin kecil koefisien aktivitas ion, maka semakin besar hasil kali konsentrasi molar ion-ion pembentuknya. Yang keempat adalah pengaruh pH, di mana kelarutan garam dari asam lemak bergantung pada pH larutan. Dan yang terakhir adalah pengaruh kompleks, di mana kelarutan garam yang sedikit sekali dapat larut juga bergantung pada konsentrasi zat-zat yang membentuk kompleks dengan kation garam itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Nah, untuk yang selanjutnya prosedur percobaan. Untuk percobaan yang pertama yaitu percobaan sterilisasi, di mana pada percobaan sterilisasi dilakukan melalui dua metode, yaitu secara kimia dan secara fisika. Untuk secara kimianya, yang pertama alat-alat yang ingin disterilkan meliputi Erlenmeyer, tabung reaksi, objek gelas, dan petri dish disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya alat-alat tersebut disemprot alkohol 70%. Nah, setelah disemprot, alat-alat tersebut dibungkus menggunakan kertas coklat dengan rapi dengan menutupi semua bagian dari alat tersebut, kecuali untuk Erlenmeyer hanya menutupi bagian mulutnya saja. Nah, setelah melewati metode kimia, sterilisasi dilanjutkan secara fisika, yaitu dengan memasukkan alat-alat yang telah dibungkus oleh kertas coklat tadi ke dalam oven dengan suhu 160-180 derajat selama 1,5 jam. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Nah, untuk prosedur percobaan dari pembuatan zat sendiri, untuk yang pertama adalah kita menimbang bahan yang telah ditentukan konsentrasinya. Setelah itu kita memasukkan bahan yang telah ditimbang ke dalam beaker gelas dan dilarutkan dengan aquades. Untuk yang ketiga adalah aduk bahan sampai terlarut. Yang terakhir adalah kita memasukkan larutan dari beaker gelas ke dalam labu ukur dan tambahkan aquades sampai tanda batas, kocok hingga homogen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Untuk hasil pengamatan dari percobaan yang telah dilakukan pada percobaan sterilisasi yaitu sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama kita menyiapkan alat-alat gelasnya, lalu alat-alat gelas yang ingin disterilisasikan disemprot dengan alkohol. Tujuannya alkohol ini sebagai sterilisasi secara kimia, yaitu melibatkan bahan kimia. Nah, setelah itu dilap menggunakan kapas agar alkohol yang tersemprot tadi bersih dan juga agar alat-alat gelasnya kembali kering. Selanjutnya, setelah alat-alat gelasnya dibersihkan, alat-alat gelas tersebut dibungkus menggunakan kertas coklat
dengan rapi. Nah, pembungkusan kertas coklat ini tujuannya agar alat-alat gelas yang telah disterilisasikan secara kimia tadi tidak terkontaminasi oleh udara atau zat-zat yang ada di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya setelah dibungkus menggunakan kertas coklat dengan rapi, dilanjutkan metode sterilisasi secara fisika, yaitu dengan memasukkan alat-alat gelas yang telah dibungkus kertas coklat tadi ke dalam oven dalam suhu 160 sampai 180 derajat Celcius selama 1,5 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Nah, untuk percobaan pembuatan zat itu yang pertama zat yang akan dibuat adalah methylene blue. Methylene blue sendiri ini bahannya adalah 1 gram methylene blue dan 100 ml aqueous. Untuk warna dari methylene blue sendiri adalah berwarna biru tua. Methylene blue digunakan sebagai zat pengecatan. Yang kedua adalah kristal violet. Kristal violet ini untuk bahannya sendiri adalah 1 gram kristal violet dan 100 ml aqueous. Untuk kristal violet sendiri berwarna ungu tua yang bisa digunakan sebagai zat pengecatan. Yang ketiga adalah Hachers Crystal Violet. Hachers Crystal Violet ini terdapat 2 larutan, yaitu larutan A dan juga larutan B. Untuk larutan A sendiri itu bahannya adalah 2 gram kristal violet dan 20 ml alkohol 95%. Untuk larutan B sendiri adalah 0,8 gram amonium oksalat dan 80 ml aqueous. Untuk Hachers Crystal Violet sendiri itu warnanya ungu tua dan digunakan sebagai zat pengecatan. Yang keempat adalah asid alkohol. Asid alkohol ini bahan pembuatannya adalah 2 ml asam klorida 37% dan 100 ml alkohol 95%. Asid alkohol ini berwarna bening yang digunakan sebagai zat pengecatan. Yang kelima adalah Lugol's iodine. Lugol's iodine ini bahan pembuatannya adalah 2 gram kalium iodida, 1 gram iodin, dan 300 ml aqueous. Untuk warna dari Lugol iodine sendiri adalah berwarna orange bata yang digunakan sebagai zat pengecatan. Dan selanjutnya adalah Leuphars methylene blue. Leuphars methylene blue sendiri bahannya adalah 0,3 gram methylene blue, 30 ml aqueous, dan 100 ml alkohol 95%. Untuk warna dari Leuphars methylene blue sendiri adalah biru sedikit muda yang biasa digunakan sebagai zat pengecatan. Baiklah, sekian untuk pemaparan dari kami mengenai modul pertama, yaitu modul sterilisasi dan pembuatan zat. Sampai jumpa di modul selanjutnya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.